Polemik heli Presiden, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Syarif Hasan. Pak Syarif, ini kalau kita mencoba untuk mengumpulkan semua kalimat yang disampaikan oleh para pejabat ini. Pak Jokowi Presiden mengatakan bahwa dia tidak ingin berpolemik soal ini. Terus Pak JK mengatakan dia tidak tahu ada rencana ini dan menurut dia bahwa sebetulnya heli yang kita ada. Sekap mengatakan ini adalah ide dari Angkatan Udara gitu. Ya. Nah, pertama Pak JK mengatakan tidak tahu dan heli yang ada juga sebetulnya masih bagus. Super Puma. Sekap juga mengatakan bahwa ini adalah usulan dari Angkatan Udara. Dan juga ada orang dari PTDI yang sebetulnya karena dia jualan kan, dia juga berharap lebih baik menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri yang sudah digunakan oleh lebih banyak orang sebagai dari pasar juga ini sudah lulus sebetulnya. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Nah, kalau seandainya pembelian AW atau Agusta Westland 101 ini dipaksakan, bagaimana DPR nanti akan bersikap kira-kira? Ya, kami tentu akan mempertanyakan kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Udara, ya kan. Pertama, anggarannya dari mana, ya kan. Yang kedua, sejauh mana urgensinya, ya kan. Dan yang ketiga, kita juga meminta komitmennya bahwa memang komitmen dari rencana strategis Kementerian Pertahanan itu adalah akan mendorong meningkatkan industri dalam negeri, alutsista dalam negeri, dan jelas membeli produk asing itu sepanjang alutsista itu bisa diproduksi dalam negeri, mereka akan memprioritaskan itu komitmen mereka. Dan itu tertera di dalam rencana strategis jangka panjang Kementerian Pertahanan. Nah, tentunya semua ini secara komprehensif kita akan pertanyakan kepada Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Udara. Bahkan ya kalau perlu ya kami akan mempertanyakan kepada Sekretaris Kabinet mengapa kebutuhan untuk VVIP itu kok dilakukan oleh Angkatan Udara. Seharusnya sepengetahuan di staf kepresidenan. Pak Syarif, ini ada satu penelpon dari Malang, Pak Erik. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi. Pak Erik, silakan tanggapannya soal dialog kita pagi ini, Pak. Iya, inilah ya Pak ya. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, ini masalah heli kan tidak terlalu urgent Pak ya. Atas nama pembelian heli ini untuk atas nama Presiden, lagi-lagi atas nama Presiden nantinya Pak ya, seperti Novanto. Ya. Lagi-lagi nama Presiden dicatat ya Pak ya? Iya, jangan sekali-sekali atas nama Presiden dong. Presiden itu kan pilihan rakyat ya. Jadi lebih baik Pak Syarif gini aja ya. Pemerintahan negara ini sudah salah sejak awal Pak. Sejak awal sudah salah membuat undang-undang. Seharusnya rakyat yang membuat undang-undang, Pak. Rakyat tidak pernah diwakili di DPR. Oke, baik. Ya. Pak Erik, boleh saya simpulkan sebetulnya menurut Pak Erik pembelian helikopter ini sangat tidak perlu dan tidak menjadi prioritas ya? Sangat tidak perlu. Pak Jokowi sering berusukan Pak jalan kaki, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Ya, ini mungkin pernyataan Pak Erik itu juga pernyataan banyak warga negara Indonesia sebetulnya mengenai pembelian helikopter ini. Mayoritas rakyat saya pikir setuju dengan pandangan usulan dari Pak Erik gitu. Dan itu saya pikir sejalan dengan pemikiran Komisi 1 anggota DPR bahwa ini belum menjadi prioritas. Nah, tadi juga Pak Syarif mengatakan bahwa ini kan anggarannya dari mana? Bukankah ini sebetulnya sudah dianggarkan untuk anggaran 2015-2019 ini? Artinya kalau ini dianggarkan di tahun 2015-2019, mungkin semacam studi kelayakan mana yang dibutuhkan itu sudah dilakukan lama sekali sebetulnya. Ya, itu yang kami pertanyakan karena di dalam sistem penganggaran dan pemakai anggaran itu bukan berarti ini yang menjadi patokan adalah nomenklatur. Misalnya salah satu contoh kalau dikatakan harus beli mobil sedan, tetapi ternyata yang dibeli adalah mobil Jeep, nah itu harus sepengetahuan DPR.
tidak bisa serta-merta langsung dialihkan begitu saja. Artinya DPR juga tidak mengetahui hal ini? Tidak mengetahui bahwa itu untuk VVIP. Makanya justru pada saat Panglima menyampaikan di rapat kerja dengan DPR, ya kami semua sudah agak terkejut. Artinya kan begini Pak Sarif, akhirnya masyarakat ini karena masyarakat berhak untuk menilai gitu dan menduga sebetulnya kan dengan koordinasi yang tidak terjadi gitu kan, mendadak, bahkan Presiden tidak tahu, DPR juga tidak tahu, karena seringkali ada berita-berita mengenai maklar pembelian alutsista. Mereka pun akan berpikir seperti itu, jangan-jangan ini dalam proses pembelian helikopter ini juga ada hal-hal seperti itu juga kan Pak Sarif? Saya pikir terlalu jauh untuk menghubungkan dengan hal tersebut, tetapi yang pasti adalah sebenarnya seharusnya ada koordinasi yang baik di internal pemerintah. Justru itu, karena tidak ada koordinasi itu kan akhirnya muncul dugaan-dugaan itu. Dan sangat disayangkan, bahkan sampai saat saat ini pun juga terdapat tidak adanya sinkronisasi atau kesamaan pandangan tentang ide hal ini. Nah, kalau perlu sekarang ya diambil alihlah oleh Sekap bahwa ini tidak ada rencana untuk membeli helikopter kepresidenan. Dan itu tidak mungkin karena memang sudah dikatakan akan membeli kan. Nah, kalau menurut Pak Sarif, pembelian ini memang seharusnya dibatalkan. Seharusnya dibatalkan, dan karena yang saya melihat pertama itu seharusnya kan sepengetahuan DPR. Kedua, urgensi daripada pengadaan VVIP untuk helikopter ini belum menjadi prioritas. Karena apa? Pemakaiannya pun juga sangat rendah sekali. Ya, dalam 3 bulan, name it, dalam waktu 3 bulan apakah dipakai atau tidak? Itu belum. Jadi sayang sekali investasi yang begitu mahal. Ya kan, apalagi kalau beli buatan Italia ini, ya kan? Saya pikir sangat pemborosan yang sangat disayangkan dan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pak Sarif, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.